warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Goongkeun atuh goongkeun. Goongkeun. Nah, ame jiga bener. Aduh, cek angga. Pulang. Ya teh, alhamdulillah urang teh episode perdana. Episode pertama. Ya, atau lamun cek bahasa Sunda nama mitembeyan. Mitembeyan. Ya, ieu teh acarana teh kongres. Kongres teh. Ya, ngawangkung teu beres-beres. Jadi kan biasanya kecap kongres teh seolah-olah kolosal. Iya. Ngomongkeun pejabat. Iya. Nah, ieu mah urang kebalikan aja. Jelema leutik. Masyarakat leutik lah nya. Leres. Alhamdulillah. Urang ayeuna aya di Siloka. Siloka. Ya, kan di mana ya teh? Iya teh Siloka Lem. Kedai terbaru dari Siloka. Di Jalan Juanda, Jalan Juanda. Jadi Siloka teh aya genepnya, aya genep. Nah, salah satunya yang di Juanda ini. Jadi kita haturkan dulu terima kasih buat Kopi Siloka ya. Yang sudah memfasilitasi tepuk tangan lah tuh. Menghaturkeun nuhun. Ya. Jadi ini teh obrolan sudah lama dengan owner Siloka, dengan Kang Ari. Ya. Kita bikin program di Siloka yang bisa menjadi ruang berpikir bersama. Iya. Karena yang dibutuhkan Tasik itu sekarang bukan komunitas sebetulnya, tapi tempat di mana si komunitas teh panggih. Nah, jadi nanti akan banyak segmen. Jadi kayak kurang di Geroan, di mimiti komunitas sastra, aya, terus juga komunitas musik. Pokoknya lintas disiplin ilmu lah. Nanti juga sekali-kali kita hadirkan dari teman-teman naon teh anu sok main game teh disebutna teh Eta e-sport. Eta gitu. Receh aing mah Inggrisan teh. Nah, ini sebagai pengantar ditulis. Ditulis. Dibaca atau apa dibaca. Karena hari ini Tasikmalaya sedang digoyangkan, dilinding. Bener. Oleh sesuatu yang sebetulnya ini agak negatif. Bukan agak, tapi memang negatif. Jadi kagorengan ya. Kagorengan. Berapa minggu ya? Kemarin ya. Iya. Jadi kamari aya hiji kejadian itu yang menimpa anak sekolah dan ini masuk pada kategori pelecehan atau naonnya Pencemaran pelecehan. Ya, kayak orang tanyakeun. Ya. Jadi urang teh ayeuna teh geus ngahadirkeun narasumber Saha Pak? Narasumberna teh aya ti KPAID Kabupaten Tasik. Wah. Ya, Pak Torinanto. Ya, Pato. Nah. Sumber informasi itu Lalu juga nanti ada Direktur Taman Jingga. Wah. Ayo lanjut aing ya kayak orang ngobrol di dia ya. Nah, nanti juga akan ada admin Tasik Undercover. Wah, iya. Aji, orang sama Tasik Undercover mah kan ada nyeleneh berita teh. Jadi melawan arus gitu dah. Naon undercover gitu. Naon gitu undercover teh. Nah, mungkin teman-teman penasaran adminnya itu wajahnya kayak gimana gitu. Saha jeung urang mana eta adminna? Tenang. Urang bukakeun urang panggil. Ngabukakeun Rusia. Spesial dah si eta mah jeung urang mah kieu bisa gitu. Kalau orang macam lain ya. Dibacakeun dilajenkeun. Asa poek eta euy. Buka. Nerpes aing. Jagat media sosial kembali diguncang. Kali ini sorotan tertuju pada seorang influencer. Ya, dibaca nama influencer. Asal kota Tasikmalaya berinisial SL. SL. Yang diduga membuat konten bertajuk sewa pacar. Oji, raina mau disewakeun euy pacar. Disewakeun sabaraha Pak? Dengan melibatkan pelajar perempuan di bawah umur tah ieu. Ieu. Misalnya nu ngaruksak bangsa teh Pak. Jeung sebenarnya mah mesin perempuan dewasa ge keur urang nya, keur urang ieu mah asa teu layak. Jelas. Mau disewakeun Piraku manusia disewakan Pak. Nah,
kasus mana euy? Nah, konten yang awalnya diklaim sebagai hiburan semata itu kini menuai kecaman keras publik. Wah. Karena dinilai menormalisasi eksploitasi anak dan mengarah pada praktik child grooming. Bener tuh gitu macana? Suga. Child grooming namanya. Baik kayak nong mekeun lah ku narasumber eta. Ya, lah. Nah, tuluy. Lanjutkeun, Pak. Panjang gitu euy. Wah. Kasus tersebut mencuat ke ruang publik setelah salah satu korban memberanikan diri melakukan speak up. Speak up teh lamun bahasa Sunda mah nyarita maksudnya. Angkat suara. Angkat suara melalui media sosial. Wah. Wah, itu kemudian viral di X anu baheula mah Twitter teh dan memicu gelombang kemarahan netizen, terutama karena SL diketahui memiliki basis pengikut yang besar. Oh, boga umat. boga umat kan dari laga apa? Sekrean. Kalau euy leungit hanca euy. Ah, mana bete. Terutama nah, sehingga dinilai berpotensi memberi pengaruh negatif secara luas. Jadi bahayana urang lamun jadi public figure. Public figure, urang teh kudu janten picontoeun. Picontoeun. Kami akang mah sanes. Atuh urang mah. Seiring viralnya kasus ini, sejumlah korban akhirnya melaporkan SL ke Polres Tasikmalaya atas dugaan child grooming, eksploitasi anak dan tindakan asusila. Tah eta pengantarna euy. Sakitu. Jadi berangkat kenapa awalnya orang teh mau ngabahas ieu episode pertama teh. Saya tadinya mau manggil teman-teman lempang lain. Lempang Anu sok lempang geuning marake baju hideung heueuh. Pagaweana teh nikreun. Ya, cek aing teh naon ieu jelema ngalabring asup kadan euy. Oh, ternyata itu gerakan dari teman-teman lempang lain. Nah, tapi karena saya mendapat masukan, geus we cenah urang omongkeun we si eta cenah si SL cenah. Nah, jadi kita ubah malam hari ini. Nah, di depan kita semua ini sudah ada Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya dan juga sudah ada dari Direktur Taman Jingga. Nah, nanti teman-teman juga yang di sini boleh diskusi. Kala euy bisi poho teu ngaropi. Oh, Mau diheula atuh kasih loba. Ya. Banyak ka dieu teh jong haruleng mah kieu teu ngaropi. Ngopi. Maleser. Wah, ieu seueur ieu tadi. Oh, aya kilanang. Oh, aya. Kilanang, nuhun kilanang. Payogi, aya Payogi. Oh, iya. Iya. Dia anjeunna dosen di Universitas Galuh. Oh, alhamdulillah. Kakak saya itu. Ya, urang ngaku-ngaku kakak, itu mah tengah ku adik. Oke. Nah, biar tidak menyangkolong teuing kana waktu. Biar enggak kolong, biar kelamaan. Ya, Kita panggil saja Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Ya, tepuk tangan. Sekaligus Ibu Ipa dari Taman Jingga. Ya, Pak. Pak. Ibu. Ya. Ibu, punten, Pak. Ya, mic-nya. Iya. Narasumber orang ya. Beda ini gagah. Jadi mungkin teman-teman di rumah juga nanti yang nonton video ini sudah tidak asing ya dengan beliau-beliau ini karena pokoknya mah unggal aya kasus, tak pasti we karena ieu nu aya teh. Tapi ge pernah sababaraha kali konsul gitu ya. Kasus? Ya, pokoknya mah kasus-kasus pasti ya Bapak Ibu yang terlibat gitu. Bilih hoyong tepang mah ngada kasus. Betul. Bilih hoyong tepang mah. Punten Pak, Bu, mikna. Supados terdenge gitu ya obrolan kita. Sing walatra hiji ewang. Ya, hiji ewang. Nging pas ya. Saya ke Pato dulu. Pato kumaha hibarna damang? Alhamdulillah. Mata kade ge canggeun aing teh cenah. Kadi mah basa-basi. Nya. Kalau mun talk show sok kitu api-api. Damang padahal mah geus sidik damang. Basa-basi. Ya. Pato mungkin dari banyaknya masyarakat begitu ya. Karena kita tahu literasi membaca di Indonesia ini sangat rendah, termasuk bagaimana teman-teman mengetahui lembaga-lembaga negara apa saja yang sebetulnya bisa membantu masyarakatnya. Nah, panginten biasa diuningakeun heula KPAID teh tugasna teh naon gitu tah. Ngopi ayeuna teh. Mah, Ngopi oh, ayeuna. ngopi. Sedap, oke.
Modean euy. Tadi subuhan. Kosong kere. Kayak aya bato. Tos pesenan nembe. Aing era ieu mah euy. Bujang-bujang bapak bikin teu. Asalami tingah tos we pesennya deui. Biasa hari episode pertama mah can ararasa persiapan teh bato. Namanya ngalalanya. Kumaha teman Ya. Awi kena tapi ide. Akan terima kasih kita diberikan kesempatan untuk yang perdana. Ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah itu dibentuk atas dasar cantolan hukum Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Ya. Bahwa daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah. Salah satunya adalah kalau di kabupaten namanya KPAID, kalau di kota namanya KPAD. Tapi beda. secara prinsip sama. Oke. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa paling tidak ada 7 tugas KPAI di dalam melaksanakan tugas. Salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua juga mengadvokasi ketika mendapati kasus-kasus dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, dapat melakukan pelaporan kepada pihak berwajib ketika mendapati hak-hak anak yang terganggu, kemudian tidak dapat dilaporkan oleh pihak yang lain, maka KPAI dapat melaporkan. Contoh misalkan, ada anak dianiaya oleh orang tuanya, kan ada budak-budak orang, iya kumah orang, wae. Betul. Ya, betul. Walaupun orang tuanya tidak melaporkan, maka KPAI dapat melaporkan itu. Jadi dari 7 itu saya pikir itu esensi penting yang memang hari ini sering kita lakukan di dalam melaksanakan tugas keseharian. Demikian kira-kira sepintas tentang ruang lingkup kerja KPAID. Ya. Nah, jadi gitu KPAID teh tugasnya teh. Intinya konsentrasi pada wilayah anak gitu. Satu lagi kan, Ya. yang dimaksud anak itu supaya nanti tidak ada pertanyaan. Betul. Yang dimaksud anak itu adalah manusia yang usianya di bawah 18 tahun. Ya. Gitu. Jadi ketika hari ini kita ulang tahun yang ke-18, maka nanti malam jam 24 lebih 1 menit, maka negara menganggapnya sudah dewasa. Oke. Gitu. Jadi intinya 18 tahun ke bawah itu anak-anak. Oke. Terus satu lagi poin yang paling utama, esensi dari keuntungan anak yang ada di Indonesia, kira-kira ada satu klausul yang menyebutkan begini. Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 itu adalah barang siapa orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun kepada anak, maka dapat dipidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Jadi yang saya maksud bahwa kekerasan dalam bentuk apapun, maka ada ancaman pidana. Di situ disebutkan minimal 5 tahun. Saeutik mah minimal jaga bisi maneh teh nyaho. Minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan apabila pelakunya itu adalah orang dekat, artinya orang dekat itu yang ada kekerabatan, ada hubungan darah, itu segala macam, maka ditambah sepertiganya 5 tahun, maka ancaman hukumannya menjadi 20 tahun. 20 tahun kabayang maneh dibuin 20 tahun. Wah, Derek naon wae sok apal alam dunia mah. Oke, jadi begitu ternyata. Oke, kita ke Bu Ipa, Bu Ipa. Jika hoream, Bu Ipa panggil jeung abi teh kunaon? Jika hoream panggil jeung abi teh? Mau anak teu ngondang? Geugeuh aing euy. Aing kawin jadi buah bibir ya. Aduh. Pan eta saeutik. Teu Nah, ngondang. Bu Ipa, kalau Taman Jiga ini, Taman Jiga tuh apa gitu? Iya, sebelum ke Taman Jingga, terima kasih juga atas undangannya. Dengan penuh rasa gembira saya hadir di sini bersilaturahmi dengan teman-teman. Walaupun sebelum datang ke sini saya sedang tidak baik-baik saja. Kunaon ya? Sedang tidak bahagia karena mendengar curhatan-curhatan yang teraniaya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua, tapi nantilah ya. Intinya Taman Jingga adalah sebuah lembaga non-profit yang fokus pada isu anak dan perempuan, hadir untuk perlindungan hak-hak anak dan perempuan.
kami baru concern di advokasi dan edukasi. Ya. Advokasi di sini baik advokasi secara pendampingan hukum, psikologis, juga psikososial, dan Ya. juga advokasi terhadap kebijakan, Ya. di mana kebijakan tersebut kalau karena Taman Jingga sekarang baru ada di Tasikmalaya, jadi kebijakan seputar di daerah Oke. kota dan kabupaten Tasikmalaya. Kemudian untuk edukasinya tentu kami hadir untuk bisa mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, juga melakukan tindakan preventif untuk Oke. sosialisasi pencegahan ketidakadilan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perempuan. Oke, nah itu Taman Jingga. Jadi sebenarnya pengaduan pun ke Taman Jingga bisa artinya ya. Ya, Ya. sama aja sih kalau KPAID kan anak, kalau Taman Jingga anak-anak dan perempuan. Ya. Kalau Kang Anto nggak bisa kasus perselingkuhan, kalau ke saya bisa. Tapi yang hadir di sini rentannya perselingkuhan ya teh. Oke. Aduh, rada kelang urang kela ya. Mana tuh kasir naon teh bisa nganterkeun teh. Cik minta kopi euy. Aduh, mana? Kopi Siloka mah ulah gagabah. Ulah gagabah kopi Siloka mah kieu pisan. Kieu Komo gratis mah. wah langsung kieu mah. Kieu. Opat. Mana we nyohodeun kopinya? Nah, sambil kita menunggu kopi, saya ingin kembali lagi ke Pak Ato. Ini Ya. persoalan kekerasan secara jumlah di Kabupaten Tasik, kita ambil 2025 aja, itu sebanyak apa gitu? Banyak banget. Wah, ya karena gini Pak Ato punten, kalau saya buka Google gitu ya, Ya. sok aya we berita nu nyelam teh gitu. Jadi begini, trennya kekerasan kepada anak itu dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Trennya. Ya. Indikatornya banyak saya pikir. Hmm. Selain ada dorongan media sosial, kemudian hari ini masyarakat sudah mulai sadar bahwa ketika hak-haknya terganggu itu, Ya. ketika pemerintah membuka ruang ada alur yang harus dilaporkan, maka untuk melakukan pelaporan itu di Kabupaten Tasikmalaya dapat dengan mudah, apalagi Oke. gratis gitu. Ya. Ya, jadi tren di kita dari tahun ke tahun selalu saja mengalami peningkatan. Dan ini bukan saja di Kabupaten Tasikmalaya, Ya. di tempat-tempat yang lain pun juga sama mengalami peningkatan. Ya. Tren kekerasan pada anak seksual, kasus di kami itu menempati posisi yang pertama dengan presentasi di angka 69%. Wah. Ya, 69%. Dan bisa dicek di kepolisian baik kota maupun kabupaten atau di kota-kota yang lain. Kekerasan pada anak itu menempati kasus tertinggi. Dan ironisnya tertinggi itu kasusnya adalah cabul. Ya. Gitu, cabul. Jadi ini menjadi bahan pemikiran kita bersama, sebab sejatinya bahwa ketika kita berbicara pelindungan anak, ketika kita berbicara tentang bagaimana menyelamatkan anak, Ya. maka bukan hanya semata-mata tugas KPAI, Betul. tugas pemerintah ataupun tugas polisi, Betul. tetapi merupakan kewajiban kita bersama. Ya. Hari ini kekerasan anak itu bisa terjadi di mana saja, di dunia maya, di dunia nyata, di dunia pendidikan, di rumah sekalipun, Ya. di tempat manapun potensi terjadinya kekerasan pada anak Pasti ada gitu ya. selalu ada. Nah, punten Pak Ato. Itu yang tadi nih soal ruda paksa Ya. atau pencabulan gitu ya. Boleh gak di spill gitu seetik? Itu kebanyakan pelakunya ya saya gak tahu kan keluarga kah gitu atau Jadi siapa? anu teu wauh tiba-tiba ngegerawat gitu atau kebanyakan seperti apa gitu Pak Ato? Ya, kekerasan pada anak, khususnya kekerasan seksual, itu terjadi biasanya dilakukan oleh orang dekat. Oh, Iya, jadi encan pernah kekerasan seksual, teh misalkan orang Jawi, pelakunya ujuk-ujuk kurang Ya. peserta kopi Siloka datang ya, gitu. ya. Belum ada. Biasanya orang dekat, di mana orang dekat itu yang pertama bisa ayah kandungnya, Ya. ayah sambungnya, pamannya, kakaknya, adiknya. Bahkan besok Ibu Direktur, kita menerima pengaduan dari salah satu siswa yang hari ini dia sudah mulai duduk di SMA.
Ketika dia berpisah, orang tuanya dia ikut sama kakek dan neneknya. Kemudian dia mendapatkan kekerasan sejak SD. Oke. Dan itu terjadi bukan saja ada di televisi, Iya. bukan saja terjadi ada di media, di sekitar kita pun ada. Ya. Gitu. Pelakunya biasanya dilakukan oleh orang dekat. Nah, itu sahur Pak Ato we nya. Kenapa? Kan sidik manehna teh kolotna gitu atau orang dekatnya tapi tega melakukan itu. Yang namanya anu kapendak gitu ke Pak Ato. Itu Ya. motifnya karena apa gitu? Hasratkah atau ada motif lain gitu? Akibat apa ya? Kalau secara umum saya pikir ya karena faktor iman lah ya. Gitu. Lemah iman. Secara umum ya, secara Ya, umum. ya. Dan ketika berbicara iman itu kan kita tidak melihat kultur kita apakah religius Islami. Betul. Karena memang faktor keimanan itu kalau saya ngambil dari bahasa FIPA jadi indikatornya bukan dilihat dari bagaimana dia berperilaku dan sebagainya gitu ya. Karena itu tidak bisa diukur. Dari sisi yang lain saya pikir banyak pemicu. Banyak pemicu itu saya pikir yang tadi saya sampaikan, faktor media sosial. Betul. Faktor keharmonisan di dalam rumah tangga, faktor pengetahuan. Ya. Dari ribuan kasus yang kami tangani, kurang lebih 1237 kasus yang saya tangani, biasanya pelaku itu tidak mengetahui bahwa ancaman hukuman ruda paksa kepada anak itu ada ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Biasanya cenah pirage gitu, mohon maaf nih, saya harus jorang. Pirage cenah ngaragap susu misalkan. Ya. Pirage kieu. Lah, begitu kan? Ya. Punten pisan punten, manawi kopi abi tiasa dicandakan. Tapi cenah kana euy anu itu nuweuteung kana. Tinggali saya euy. Alah, Ratih. Aduh. Mangga Teh Ratih. Ya, mangga paling dia. Ya. Iya kopi naon Teh Ratih? Kopi Siloka, Pak. Kopi Siloka. Yang Kopi Siloka. naon namina teh atuh best seller itu sekarang apa? Di sini kita biasanya ada dari kopi susu loka ini. Oh, ini. Signaturenya, ya. Ya, oke. Boleh dicoba dulu? Cobian Yos. Iya. Nah, mangga. Ini Ada yang panas? Yang panas aja. ya. Oh, yang panas satu cenah. Mana ayammu? Jadi Ini tengah modal pisan. Saya mau sapa dulu, ada ownernya. Halo Kak Arif. Ya gini. Aduh, punten ya Bima, ukeun wae ka dieu teh. Nuhun, punten Mas Mogi. Ah, Ya. iya si ganteng kalem teh Cicantel teh. Lah, ini kok pahit ya? acan di kitu panginten Pak. Mitos dah. Atosnya biasana namper gulana teh. Tetap pahit. Manisnya habis sama Bu Ipa ini. Lain hari sugan teh. Masuk pasal dia. Hari sugan teh geus kolot mah tara gigituan. Alah. Bu Ipa. Ya. Gini, saya ada satu pertanyaan, mungkin ini mainstream gitu ya. Perspektif Bu Ipa ini mengenai rendahnya keberanian korban untuk bisa ngaku gitu atau speak up gitu. Itu Oke. faktor apa gitu? Sebelum ke situ saya ingin menanggapi dulu tadi yang melanjutkan Pak Ketua ya, bahwa sekarang sudah ada pergeseran. Kalau dulu zaman saya SD, saya lihat berita di TVRI ketika ada pelaku ruda paksa persetubuhan atau kekerasan seksual baik terhadap anak ataupun perempuan itu dinarasikan dengan punten ya, tidak bermaksud untuk stereotip pada orang yang berambut gondrong, anting atau apa namanya tatoan gitu, terus dilakukan secara paksa di sinetron-sinetron gitu ya, yang nggak dikenal atau di ruang-ruang publik seperti di stasiun gitu ya, di bandara dan sebagainya. Dan itu sekarang telah bergeser, bahwa sekarang tadi Pak Ketua mengatakan bahwa yang disangkakan di ruang aman, di rumah, di sekolah, di pesantren, di rumah sakit, dan itu yang sangat mengkhawatirkan pemesahan saat ini gitu. Jadi oknumnya bahkan orang terdekat, bisa orang tua, paman, kakek, bahkan aktor intelektual seperti oknum dokter, oknum ustadz, oknum dosen, oknum influencer. Ya, eta tah. Cek aing ketong loba gaya di rumah. Ya, jangan sampai oknum tukang gendang,
Anda sampai. Jangan sampai oknum media gitu ya. Ya. Jangan sampai. Jadi intinya sekarang bahwa orang yang seharusnya menjadi pelindung, mengayomi, yang dipercaya, anak dan perempuan merasakan trust seharusnya, tapi ternyata tidak merasakan kenyamanan itu. Betul. Jadi selain faktor iman, memang literasi hukum juga sangat rendah di masyarakat, dan visi misi rumah tangganya nggak didapat, sehingga ketika tidak didapatkan kepuasan di internal dengan pasangannya, maka yang dibabat anaknya, keponakannya. Ya. Nah, dan ini adalah bahkan muridnya, santrinya, Ya. orang-orang terdekatnya. Yang kita sekarang tahu semua bahwa oknum yang sedang viral itu kan punya istri. Kenapa mesti membabat anak-anak kecil gitu? Gue tahu jadi saya tanya. Intinya memang pergeseran budaya, arus informasi teknologi zaman, dan kalau zaman memang sesuai hadis dan ayat Qur'annya. Jadi memang sekarang trennya begitu. Terus ayat ini tuh, Ya, tapi kan bukan berarti terjadi normalisasi. Memang kita harus lebih masif lagi untuk melakukan pencegahan dan sosialisasi yang masif. Kalau yang tadi itu faktor Nah, rendahnya keberanian ya benar. jadi banyak sekali beban yang diterima oleh korban. Karena satu, mentalitas, literasi, dan juga gak ada kepercayaan, jadi trust issue. Sehingga mereka karena budaya patriarki dan juga budaya stereotip stigma di masyarakat itu sangat kental, jadi korban ini disudutkan dengan stigma-stigma yang menyakitkan. Akhirnya mereka memilih untuk diam karena takut, khawatir keluarga besarnya malu, kemudian harus kepada siapa mengadu, kemudian dengan cara seperti apa mengungkapkannya, terus apakah nanti saya akan dapat perlindungan hukum, maksudnya takutnya malah dapat intimidasi. Karena yang terjadi pergeseran saat ini tuh berbeda dari yang dulu, yang saya katakan tadi dilakukan secara kekerasan, paksaan. Kalau sekarang kan sesuai tema kongres, yaitu trennya lagi child grooming. Jadi terjadi karena dimanipulasi. Makanya ketika mereka menjadi korban groomer, seorang yang melakukan kekerasan seksual dengan metode manipulasi grooming itu, sehingga mau melaporkan pun bingung karena ada relasi kuasa. Contoh dosennya, ustadznya, bapaknya, kakeknya, gurunya. Maka dari relasi kuasa ini beratlah bagi korban untuk speak up. Jadi gimana nanti kalau kuliah saya menjadi drop out atau nggak dikasih nilai lagi sama oknum dosen itu? Gimana nanti ustadznya? Karena mereka merasa mereka memiliki kekuatan power yang nggak bisa saya lawan. Sama ayahnya juga sama. Nanti gimana saya bisa makan lagi, nggak punya rumah, padahal ayahnya sendiri. Jadi itulah yang terjadi sekarang yang sangat meresahkan karena ada grooming itu. Seperti itu. Jadi dilakukan oleh orang-orang yang terlihat mengayomi, terlihat melindungi, ternyata malah mencelakai. Nah, dan kekerasan itu tidak hanya berbentuk sesuatu yang keras, ternyata sesuatu yang lembut, menyejukkan, melindungi, ternyata jadi jebakan. Dan itu menjadi sebuah kekerasan itu sendiri melalui grooming itu. Manipulasi psikologis. Iya, dibuat nyaman dulu, dibuat percaya dulu. Dari orang-orang terdekatnya, yaitu kakeknya, pamannya, tetangganya, termasuk tadi dosennya, ustadznya. Itu bukan barang baru penginternya, Pak Ato? Bukan, sebetulnya bukan barang baru. Tapi memang modusnya hari ini selalu saja bervariatif. Karena 1 tahun yang lalu saya pernah menangani kasus bahkan lebih gila dari ini ya. Gitu. Pelakunya juga korbannya orang Tasikmalaya, pelakunya di luar Tasikmalaya. Di Bengkulu pelakunya. Jadi grooming itu kemudian secara harfiah bergeser. Kalau awalnya grooming itu bahwa sebuah akun media sosial yang tidak jelas sebetulnya dia itu siapa identitasnya, kemudian dia memang secara masif melakukan
pendekatan psikologi melalui media sosial kepada anak-anak, di mana sasarannya itu adalah eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual. Ya, ini berkembang. Tapi kemudian semakin ke sini grooming itu bergeser. Bukan saja akun yang tidak jelas, akun yang jelas pun yang seperti disampaikan oleh Ibu Ipa sudah melakukan pendekatan seperti itu. Berarti anu jelas jelema nama baru ini atau ada sebelumnya? Ada, sebelumnya ada. Cuman saya harus katakan seperti ini bahwa kejahatan anak, kenakalan anak, pola dan metodenya selalu saja melewati logika orang dewasa. Anu cek urang mah asak moal mungkin gitunya. Gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah kenapa sih anak-anak kita kok begitu percaya dengan orang yang tidak jelas, dengan iming-iming kuota sekian giga, uang 100.000, kontrak pacaran selama 1 jam misalkan, gitu. Kenapa anak-anak kita itu begitu percaya? Kemudian yang berikutnya, faktor yang ketiga, ini juga PR juga nih buat kita. Kenapa orang tua juga ketika melakukan pengawasan selemah itu? Nah, gitu ya. Nah, terus yang keempat selanjutnya, kenapa lingkungan juga tidak kritis dengan apa yang selama ini terjadi, gitu. Sehingga saya cukup berbangga sebetulnya dengan peristiwa 1 jam 100.000 ini, gitu. Kenapa? Iya, kenapa? Ini menggugah sebuah kesadaran massal warga Tasikmalaya untuk mengkritisi, gitu, konten-konten yang tidak edukatif. Kita tentu mengharapkan yang dikritisi oleh masyarakat bukan konten 100.000 1 jam saja, tetapi juga konten-konten yang tidak edukatif yang ada kecenderungan merusak moral anak, mohon untuk dikritisi. Oke. Nah, soalnya barusan ada kata konten. Nah, ini berhubungan dengan Tasik Undercover. Nah, kemarin telepon teleponnya. Tadinya dia mau datang ke sini, tapi karena masih rajaban katanya di rumah. Oh, masih rajaban. Jadi lewat telepon saja. Pak Ato, Ipa izin ya, saya coba telepon admin dari Tasik Undercover. Kela mananya. Aduh, nah ini nih kayaknya nih Tasik Undercover. Begitu. Oh iya. Wah, diblokir orang. Saya coba ya teleponnya. Mudah-mudahan angkat. Ini kita sudah terhubung nih dengan admin dari Tasik Undercover. Mungkin teman-teman nanti ada yang mau nitip pertanyaan ke Tasik Undercover boleh ya. Cuma saya tidak akan banyak bertanya, tapi ini yang mungkin akan mewakili yang selama ini, terutama dalam kasus ini teman-teman ingin tahu gitu. Assalamualaikum. Halo. Jelas ya? Coba dicek-cek dulu. Nah, cewek. Bukan. Ini jelas ya? Bisa didengar? Oh, bisa. Nah. Oke. Min. Dia mah ngawakilan barudak we nya. Urang teh hayang katanya euy. Min? Hayang katanya urang teh terutama mengenai kasus yang terbaru ini nih. Nuker lame teh. Iya. Bayarnya. Boleh banget silakan. Oke. Bapak nih yang mau ditanyakan. Ya. Saya langsung aja nih. Kade video tanya Tasik Undercover teh bisi penasaran. Nah, itu kronologis awalnya kumaha hamil tak bisa terungkap gitu tah. Si SL eta teh. Mimitina. Iya. Itu awalnya saya ada yang nge-DM ya terkait ramainya perbincangan di X atau yang dulu kita kenal Twitter. Ya. Nah, orang yang nge-DM ini cukup misterius juga ya. Dia berfollowers banyak, tetapi tanpa ada
foto profilnya. Dan namanya juga sangat unik lah gitu ya. Ya. Nah ketika saya membuka link tersebut, saya diarahkan kepada postingan di X itu yang membahas terkait video yang dibuat oleh salah satu konten kreator di Tasikmalaya. Ya. Awal mula saya memang menganggapnya hal biasa ya, karena konten kreator tersebut sering sekali membuat video-video semacam itu. Tetapi ketika saya membaca beberapa komentar yang ada di postingan X itu, saya menjadi prihatin juga. Dan jujur atas postingan tersebut saya baru tahu ada istilah sel grooming itu. Ceri mana teh? Ulang ceri. Ulah ceri itu. Terus. Nalarsa ada tekan. Nah, akhirnya saya fokus terhadap apa yang mereka komentari ya kan. Ya. Karena memang mohon maaf sekali bahwa postingan kreator ini berbeda dengan homies yang lain. Oke. Saya mencoba mengambil perspektif lain dari sebuah postingan itu. Gitu. Oke. Saya juga akhirnya setelah postingan itu saya screenshot lalu saya jadikan bahan untuk upload dan di upload, ternyata responnya banyak. Ya. Responnya banyak, sekaligus diawali oleh salah satu korban yang dia berani speak up terkait pengalamannya dengan Wiono, dengan si konten kreator tersebut. Oke. Dia bercerita banyak, ya kan? Dia bercerita banyak dari sana. Terus terang, saya dengar ceritanya sedih lah pokoknya. Saya sampai nangis lah istilahnya. No. Padahal biasanya tara nangisnya. Ya. Oh. Setelah saya mendapatkan izin dari korban tersebut untuk di-share, ternyata motivasi kita sama dengan korban tersebut. Jadi korban motivasinya, saya tidak peduli aib saya terbuka, yang penting adik-adik saya nanti atau teman-teman saya yang pada saat ini sedang mengikuti mata pelajaran itu tidak mempunyai pengalaman yang sama, agar mereka tidak masuk juga kepada jurang itu. Intinya seperti itu, Pak. Oke. Kalau Min, sejauh ini ya sampai sekarang tanggal seberapa? Tanggal 25. 25. Nah, itu sudah ada berapa korban yang melapor gitu? Ya, setelah korban pertama saya upload, di sanalah baru membludak laporan ABC dari tingkat kecil, rendah dan besar. Ya. Itu semuanya pada datang. Dan itu tidak semua saya upload. Jadi yang 15 episode ini dia yang memiliki kasus yang besar dan juga kita sepakat untuk mempublikasikan curhatannya. Berarti lebih dari jumlah itu ya sebetulnya. Kalau jumlah tepatnya saya kurang tahu, tetapi kalau saya prediksikan dengan yang tidak saya share itu kurang lebih ada sekitar 25 sampai 30 orang. 30 korban. 30 korban. Ya. Rekor saya tahu, rekor. Dan yang lebih mencengangkan lagi, mohon maaf ya, dan yang mencengangkan lagi ternyata itu kayak ada beberapa korban yang dia melaporkan hal yang sama, tetapi dengan nama pelaku yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, ini mungkin yang perlu tahu yang belum saya sampaikan kepada masyarakat. Ini saya masih menyimpan data curhatan mereka terkait nama-nama yang sama, dan saya kebetulan mencoba koordinasi menghubungi orang yang bersangkutan, dan sampai saat ini belum terbalas. Misi salah itu sayanya. Saya mencoba konfirmasi dulu kalau yang itu. Tetapi kasusnya ringan ya, tidak separah yang saya lakukan. Seperti itu mungkin. Oke. Min, kan Anda juga selain pegiat media sosial, pegiat TIT gitu ya, saya tahu. Nah, pertanyaan saya, jadi maksud saya Anda itu tidak asing dengan dunia perkontenan lah, gitu ya. Nah, perspektif Mimin mengenai konten-konten yang melibatkan perempuan dan perempuan di bawah umur gitulah ya, anak-anak, kita kumaha gitu. Ya
Ya kalau saya kan bisa teman-teman lihat di setiap postingan yang saya posting, ketika itu melibatkan anak yang di bawah umur yang minimal harus didampingi oleh orang tuanya, kan itu. Nah, sebetulnya ini ada plus minus. Konten kreator ini melibatkan teman-teman remaja, gitu. Tapi dengan catatan dia kontennya harus positif juga, karena ini akan menjadi fasilitas juga buat perkembangan karir mereka gitu. Karena di Dasi kan tidak sedikit orang yang memang dia bercita-cita ingin menjadi blogger, ingin menjadi influencer juga. Nah, kita bisa bantu dengan fasilitas yang kita punya gitu. Tetapi tidak harus dengan cara-cara yang kurang indah gitu ya, kayak ini umur ya underage, tapi kontennya kan berhubungan dengan mengarah ke wilayah-wilayah dewasa. Itu kan itu tidak baik sekali. Oke. Itu mungkin ya intinya bagaimana kita selaku konten kreator bisa bijak terhadap apa yang kita ciptakan, bisa bijak juga dengan apa yang kita bawa gitu. Ya. Itu mungkin. Siap. Cekap Min. Satu lagi saya berpesan. Ini sebetulnya sangat diri sekali. Ya. Saya sedikit mengkritisi terkait yang isunya ada. Kalau boleh mengkritik, ini sebetulnya menjadi salah satu kegagalan pemerintah. Ya. Dalam mengantisipasi kejadian kriminal seperti ini. Dan perlu diketahui juga kenapa netizen kebanyakan itu curhatnya ke taksikan cover gitu. Padahal setiap kanal instansi ini sudah membuka konten tertentu gitu untuk menerima laporan. Nah, ini juga menjadi bahan introspeksi bagi semuanya bagaimana korban ini tidak segan untuk lapor. Contoh misalkan ada KPAID misalkan, terus ada lembaga hukum yang memang menaungi terkait perlindungan anak dan perempuan. Nah, ini menjadi bahan introspeksi. Kenapa nggak langsung ke mereka gitu untuk lapornya? Padahal mereka itu adalah instansi atau organisasi yang legal gitu, yang keamanan hukumnya terjamin. Ini malah kita sih ada daftar gitu. Artinya bermulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita menjadi sahabat juga buat mereka. Ya. Ini sebetulnya itu yang saya sesalkan ya, termasuk kayak ini tidak hanya terkait perempuan dan anak, terkait kasus yang lain juga sama kayak misalkan KPP ya kan, ada keluh kesah tentang BPJS. Ini keluh kesahnya cuma tetapi kan terlapor kayak berbeda berbeda dengan lapor ke dinas, ya masa ragu, merasa takut, Ya. dan lainnya gitu. Mungkin itu ya teman-teman. Intinya pertama perlu saya sampaikan juga, saya selaku admin mohon maaf sekali kalau setiap postingan yang saya upload ini bisa banyak menimbulkan banyak perspektif, terus juga bisa dianggap sebagai intinya percikan untuk keliruhan yang ada di kasus gitu. Mohon dimaklum karena saya punya cara berbeda untuk menyelesaikan masalah. Oke. Dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak ada Pak Adolina Santo yang selaku Ketua KPID, terus ada Bu Ipa yang kalau saya tidak dibantu oleh dua orang tersebut, mungkin ini akan tidak sampai pada saat ini gitu kan. Gitu. Saya hanya coba membantu untuk memfasilitasi komunikasi si A dihubungkan dengan si B gitu. Ini ada berkeluh kesah saya lempar kemana gitu. Jadi terima kasih banyak buat Pak Ato dan Bu Ipa ya. Mudah-mudahan beliau sehat terus dan tetap semangat untuk menciptakan Tasikmalaya Zero Predator. Oke, siap. Min, nuhun Min. Ya, sami-sami. Yo, edan dulu ya. Ya. Nuhun Min, nanti kita nelpon lanjut lagi ya. Terima kasih. Salam. Salam.
Oke, nah gitu cenah euy, keprok heula keur Tasik ada cover euy. Edan eta teh influencer oposisi anggap. Kurang mah menganggapna gitu ya. Kalau yang lain kan flat gitu ya, datar ya. Kalau Tasik Undercover itu punya pembeda. Dia dari narasinya nyeleneh tapi berani gitu. Tapi substansi dan esensinya jelas. Nah, sehingga masyarakat itu sebetulnya butuhnya nu kahari itu nu sederhana. Bener. Gitu. Betul karena itu. Ya, tanggapan Pak Tok dengan adanya Kongres Media atau Mediagram semacam ini turut membantu gak sih? Ya, saya pikir ini adalah sebuah bukti nyata. Ya, Ini adalah sebuah bukti nyata bahwa terungkapnya kasus ini adalah peran aktif, betul. kepedulian Ya, dari salah satu pengelola Instagram gitu ya. media. Instagram Ya. gitu ya, gitu. Bahwa artinya bahwa pelaku-pelaku konten digital ini ketika memiliki sense of belonging kepada daerah, Ya. maka seyogianya dia harus memberikan sebuah kontribusi real. Betul. Dan kami tentu Betul. terbantu. Ya, Kami tentu terbantu. Yang tadi kami sampaikan bahwa hari ini lahir Taman Jingga yang sudah eksis beberapa tahun yang lalu. Ini juga sebuah kontribusi real Ya. yang tentu kami mengharapkan bukan saja oleh Tasik Undercover gitu ya, Betul. tapi juga teman-teman yang lain turut serta juga memiliki sebuah kepedulian. Oke. Sehingga ketika didapati adanya sebuah kekerasan pada anak, baik dalam bentuk eksploitasi ataupun yang lain-lainnya, maka untuk tidak sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada kami. Yang berikutnya adalah kami punya keterbatasan. betul. Artinya punya keterbatasan komunikasi, keterbatasan lines itu. Tidak semua anak-anak Gen Z, Ya, Gen betul. apa lagi? Di Alpha. bawah Z itu. Gen Alpha. Alpha Ya. gitu ya, tahu tentang KPAI. Ya. Nah, ini- Apalagi tadi ya, disampaikan betul. sama Kang Cepi bahwa anak-anak kita lebih cenderung literasinya, minat bacanya kurang. Ya. Ini menjadi penyebab kadang-kadang tidak mengetahui Betul. lembaga-lembaga yang memang bergerak untuk perlindungan anak. Ya. Sehingga dia mencoba mencari cantolan apa saja. Ya. Tidak ada akar, rumput pun jadi. Ya. Ini Benar, Pak. sebetulnya yang terjadi. Kadang-kadang masyarakat itu sok sieun mayar cenah bahasana. Padahal Ya. ya. Makanya di sini kita sebutkan, tadi disampaikan di beberapa lain itu bahwa kami tegaskan Ya. bahwa siapapun yang melapor ke KPAI di Kabupaten Tasikmalaya, kabupaten maupun kota Tasikmalaya, maka dijamin tidak akan dipungut biaya. Eta. Gitu. Ade, tidak Dan dipungut termasuk di Taman Jingga. Taman Betul. Jingga juga gratis. Di taman juga sama gratis Ya. gitu. Jadi jangan takut ada sebuah istilah kalau kita kehilangan ayam lapor ke polisi, maka biasanya yang hilang itu seperti halnya uang untuk membeli domba. Ya. Lapor kehilangan domba biayanya seperti kehilangan sapi. Tidak seperti itu. Ada yang lain cek urang teh euy. Gratis. Ini butuh disampaikan. Ya, betul, 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 Ini butuh betul, disampaikan betul. di masyarakat. Ya. Sepanjang saya memimpin KPAI di Kabupaten Tasikmalaya dan hari ini saya menjabat sebagai ketua forum KPAI di Jawa Barat, Ya. tidak ada kasus yang kami bebankan seperak pun kepada pelapor. Nah, eta. Identitasnya pun kami rahasiakan karena itu dijamin oleh undang-undang. Oke. Langsung kuy Pak. Gimana? The power of netizen. Naon tah? No viral, no justice. Ya. Jadi hari ini memang netizen sangat membantu, sangat Betul. menolong. Juga media, baik itu media mainstream, Ya. juga media entertainer, Betul. gitu ya, ataupun media-media gaib ya, seperti undercover. Ya. Kain Tapi pandangan saya selagi memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi masyarakat, kenapa tidak? Ya. Kita untuk bisa bekerja sama untuk mengedukasi, Betul. mengadvokasi, karena advokasi juga tidak hanya pada gerakan hukum, Ya. tidak hanya pada gerakan psikologis, psikososial, dan ternyata untuk mempublikasikan, mensosialisasikan seperti yang sedang terjadi saat ini Ya. juga itu sangat membantu atensi publik yang sangat besar, sehingga banyak sekali korban-korban berdatangan yang berani speak up, yang tadinya mereka takut karena relasi kuasa, karena mereka banyak kekhawatiran, trauma, memendam sendirian bertahun-tahun.
yang lapor ke Taman Jingga ini orang tuanya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, mereka hanya memendam sendiri, tiba-tiba ada di Tasik undercover, mereka jadi ada keberanian. Tapi itu juga tidak mudah untuk kami dorong agar lapor resmi ke kepolisian. Ya. Karena bagi korban itu rata-rata di pihak berwenang itu horor. Jadi memang korban ini sangat dilema ya Pak Ketua. Jadi udah jatuh tertimpa tangga. Ya. Jadi banyak sekali tahapan-tahapan prosedur yang harus dijalani. Tapi itu memang undang-undangnya seperti itu. Ya. Akan tetapi balik lagi kepada media. Bahwa di sini fungsi media dan juga influencer, content creator, bukan sebaliknya, Seharusnya. bukan malah jadi predator. Salah kieu kita mah tidak. Oke. Nah, mungkin penasaran nih sejauh mana ini proses hukum si saat teh? Cabul. Si eta heuh si Neo. Oknum. Oh, Suneo. Bener. Suneo. Ah, nanti kita akan bahas dengan Pak Ando dan Bu Ipa. Kela euy, lantaran dina kongres mah urang teh bari update. Tentang kejadian Tasik. Selain aya kejadian si Suneo, aya kejadian naon di Tasik. Urang boga hiji pembawa berita. Anjir, kerennya pembawa berita. Nah, jika kadea. Cak. Pirikan. Ngobrol tuh. Kan dia murah. Jadi kurang gede. Ini aja. Kalau ini mic lah, pinjam dulu ya. Jadi ini teh namanya sesi merebeja. Jadi nggak bejaan gitu. Mengasih. Nah, ayah Kang Giparnya itu punya Kang Gipar. Nah, ini salah satu yang turut menyuarakan juga nih kasus ini. Tapi, elah, naon tadi ya? Rek merebeja. Oh, merebeja ya. Kita nyari kandidat dia. Ya, cing. Urang hayang nyaho selain kasus si Suneo, Si Eta. ya kasus si Eta. Pokoknya. Kumaha tak menurut kamu, selaku perempuan? Cek abinya. Ya. Apa udah can pernah. Tapi kumahanya lamun ditinggal mah rada pikoblokkeun nya kudu Ya. itu saletik. Setuju dari itunya, dari situ. Deketkeun mic-na deketkeun. Yoti. Deketkeun. Ya. Ya, Kalau biasanya komiknya. Biasanya komik. Diajar atuh. Biasanya kegorowokan. Oke, selain kejadian tadinya si terus? Suneo dengan perilaku yang bejatnya itu di Tasikmalaya minggu ayeuna nu rame pisan aya kejadian naon? Cik eta deui, naon eta? Audiensi komunitas cermin Tasikmalaya berujung walkout. Tah, kumaha? Baca Jadi deui. audiensi yang digelar bersama DPRD Kota Tasikmalaya pada Selasa 20 tanggal 21 Januari 2020 di Kalem. Kakarakeun ya manehnya ngomong ngarepeun kameranya. tak biasa. Oh, sok biasa. Balik ade. Audiensi yang digelar bersama DPRD Kota Tasikmalaya pada Selasa 20 Januari 2026 di ruang rapat Badan Anggaran Banggar justru dihentikan tengah jalan karena menyusul ketidakhadiran Wali Kota Tasikmalaya yaitu Firman Alpariji Ramadan beserta apal kemana nah kami teh sari kurang alim Urang nyaho wali kota dari kamana kan mau dibejaan Kang Cepi dipotong sebentar. Ya. Alhamdulillah Bapak Kanit PPA dari Polres Kabupaten Tasikmalaya Pak Joser ikut nonton nih. Ya, boleh nanti ngobrol lah ya. Sama Pak Kanit nanti. Ya. Jangan gabah-gabah. Jangan gabah-gabah. Misi jangan gabah-gabah. So, teruskeun. Tulikeun nya. Oh. Bapak Firman Alpariji Ramadan beserta pejabat utama pemerintah Kota Tasikmalaya.
Oh gitu. Gitu cerita Oh, teh. jadi komunitas cermin teh audiensi. Heeh. DPRD. Heeh. Kadang aya wali kota. Heeh. Wali kota na eueuh. Oh, teu datang, teu Teu mana datang. tah. Karena ulah gak bangga. Cik, cik, cik. Berarti Kita teh nyarios nyantel, teu nyarios. Kalah. Komunitas cermin ngayakeun audiensi rek nepikeun poin-poin naon. Erek nepikeun poin-poin 10 poinnya. Hiji. Jadi, kebebasan berekspresi. Dua, partisipasi lokal. Heeh, tilu. Statik tilu. Standarisasi. Tanya aku mah ketika salah. Standarisasi ruang seni, cenah. Terus. Keempat, Teruskan. Kalau ikut berebeja. optimalisasi taman kota. Terus. 5. Revitalisasi sejarah. Terus. Krisis sampah. Terus. Eta 7. Fasilitas publik. 8. Terus. Evaluasi infrastruktur publik di Dadaha. Cenah. Salapan. Kota Tasikmalaya termasuk 10 kota dengan SDM tertinggal. 10. Terus. Pendidikan karakter. Oh, Itu. eta. Oh, Terus, 10. Mau bantuin? Yang wae. Jadi gitu informasinya. Jadi gitu informasi Ya. teh. Bejana tuh, ya sengaja kongres atau ngapoe naon jeung di mana? Sok bejaan. Nya hilang acan pembukaannya. Ya. Salah nanti acan. Erek jadi tadi mah memang baca eta. Munggaran Kang Onya. Orang di mana tuh? Urang salah. Gampang. Mau menang. Salam dalam. Ke mana? Ya sok lah. Kurang elehan. Salam dalam. Jangan bejaan atuh, ya teh di mana gitu. Oh, ya teh di Silokalem anu alamatna teh di mana? Jalan Juanda nya. Oh, benar, salahnya benar. bisa salah ya mah Ya. nya. Nu aya di Jalan Juanda eta Punten. Nu aya di Jalan Juanda. Acara ieu teh diselenggarakeun di tiap dinten Malam Minggu minggunya Pemikuan briefing teh kieu. mulainya di tahun 18.00. Ya. Kela kan kami pada naros. Maaf. 18.00 jam sabaraha? Jam 7. Benar? Benar. Oh, bener kata salah, mulai salahna. Guys lah, itu yang itu namanya. Ya, sekian. Nomor. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Nah, ya, udah. Eta euy. Alah. Tapi halusnya. Geus wani budak teh diajar maca berita. Iya. Ya, daripada urang-urang melek kan emang pakai kacamata. Da asli euy rada ruas gitu ningali jelmaan Batak gitu teh. Heeh, Soak mah. ya, nah, ayeuna urang asup kana si loba gaya. Loba gaya. Asusna si kumaha. Kasaheula nya abi duh. Kapato. Nah, ya kawinna kumaha ya? Dongengna KPAID bisa mengetahui adanya kasus yang dilakukan SL ini. Ya, kita sebetulnya mendapati kasus ini karena kan kita selalu saja memantau. Jadi kita itu di dalam bekerja menggunakan dua metode, metode pasif dan metode aktif. Bisa dijelaskan Salin? Ya, metode pasif itu maka biasanya kami menunggu laporan dari masyarakat. Tapi ada juga kita menggunakan metode aktif. Metode aktif itu adalah kita tidak hanya semata-mata diam di kantor, tapi kita juga melakukan langsung intervensi. Baik itu langsung ke lapangan, ke desa-desa, ataupun ada tim kami yang memang memantau pergerakan, kegaduhan, komunikasi dalam bentuk apapun di media sosial. Dan kita mendapati begitu ini viral, kita langsung dikasih kabar oleh teman-teman admin dari Tasik Undercover. Kemudian kami mencoba mempelajari, ternyata betul dan kami baru bisa menyampaikan speak up. Gitu. Jadi kami memang sudah mengetahui dari masyarakat, ada beberapa yang memang mengadukan kepada kami. Walaupun fenomenanya ini terjadi di kota Tasikmalaya, tetapi sangat tidak menutup kemungkinan ini juga korbannya terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dari situ kita mencoba mensinkronkan
antara data yang ada pada kami, dari data-data yang kami temukan, dari korban-korban yang melaporkan kepada kami, dengan data-data yang memang pada saat itu dimiliki oleh teman-teman dari Tasik Undercover. Betul. Dan ada kesamaan. Setelah itu kami tentu langsung melakukan pendalaman, tetapi pada saat itu kami juga melakukan komunikasi dengan Direktur Taman Jingga, dan sampai hari ini yang baru berani speak up dan unsur materi hukumnya terpenuhi hari ini yang melaporkan ke Taman Jingga. Sehingga pada saat itu tidak menunggu waktu lama, tentu kami dari Lembaga Perlindungan Anak mengapresiasi dengan langkah-langkah cepat tentunya yang dilakukan oleh teman-teman dari Direktur Taman Jingga, yang pada saat itu malam itu juga begitu konstruksi hukumnya terpenuhi langsung dilaporkan. Itu langsung dilaporkan, dan saya secara pribadi sudah melakukan komunikasi juga walaupun hanya lewat WA dengan terduga pelaku ya. Gitu. Dan kami juga sudah berkomunikasi dengan keluarga terduga pelaku. Yang pertama tidak mengetahui bahwa ini viral. Gitu. Yang kedua, ini mohon maaf ya, gitu, bahwa netizen sudah mulai masuk ke ranah anak dan keluarganya, gitu, sehingga pada saat itu meminta perlindungan kepada kami bahwa karena anaknya juga butuh dilindungi, keluarganya juga butuh dilindungi, sehingga membutuhkan perlindungan. Dan kami tentu bahwa karena kami berbicara anak, maka yang kami lindungi adalah termasuk anak dari terduga pelaku. Karena ini masih anak di bawah umur, maka tetap akan kami lindungi. Sehingga di dalam forum ini kami ingin menyampaikan bahwa ayo kita sampaikan bermedia sosial ini yang ramah anak. Yuk kita kedepankan moralitas. Jangan sampai niat kita menyelamatkan anak, tapi di sisi lain anak juga menjadi korban. Itu sehingga percayakan kepada kami, proses hukum sudah berjalan. Insya Allah ada tahapan-tahapan yang memang harus diikuti. Walaupun hari ini bahwa netizen tidak sabar dengan bahasa-bahasa tewak we Baju Sopi. gitu ya. Gitu. Ya, gitu. Nah, Jadi di dalam mekanisme hukum itu ada tahapan-tahapan. Semuanya ini masih terduga pelaku. Artinya karena ini masih terduga pelaku, bahwa ada proses tahapan-tahapan yang memang diatur di dalam undang-undang, yang dimana ketika ditabrak maka ini akan berisiko. Betul. Itu sehingga percayakan pada kami, insya Allah bahwa ini betul-betul menjadi atensi. Saya ingin katakan bahwa kalau di kita nih di Kabupaten Tasikmalaya, saya ingin sampaikan bahwa ada 3 kasus yang biasanya cepat diprosesnya. Yang pertama, biasanya ketika kasus itu diatensi oleh pimpinan, maka cepat tuh diprosesnya. Yang kedua, ketika kasus itu aya duitan, maka cepat tuh diprosesnya. Yang ketiga, diatensi oleh netizen, rame, viral, maka cepat tuh diprosesnya. Maka saya katakan di Kabupaten Tasikmalaya kita tidak mengacu kepada 3 poin tersebut ya. Kebetulan Pak Kanitnya ada nih di sini. Gitu. Tadinya saya mau roasting dia, saya mau roasting ini. Gitu. Lah, kok dia ngerosting Kanitnya sendiri, ternyata di ujungnya di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada itu katanya. Sampai hari ini tidak ada kasus yang tidak selesai di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, saya anggap kabupaten mah beres pula ya. Daya udah bercatatkan oleh Pak Ato. Nah, ini kota nih Bu. Kan Ibu mah di apa namanya non pemerintahan katakan. Saya kan Tasik Raya. Udah maksudnya ilmu. Saya ingin bertanya. Mungkin ini pertanyaan ini ya. Maksudnya kumaha sih Ibu ningali respon pemerintah terhadap ini pemerintah kota ya, terhadap kasus-kasus semacam ini gitu, penanganan dari pemerintah. Bukannya saya ditanya sama ya tadi. Enggak, ini dulu lah, ya. Oh, no comment. Oke. Saya mah lebih baik ditanya itu Apa ya? bagaimana sekarang kan yang lagi pendampingan. Oh iya. Nah, itu kumaha. Eta kumaha sejauh mana sampai malam hari ini. Jadi tadi betul, The Power of Netizen itu akun Taman Jingga itu dinotif banyak DM yang masuk, dinotif banyak netizen. Ini ada kasus Taman Jingga gitu.
Nah, kemudian teman-teman media baik itu media mainstream ya, pada telepon juga untuk menanggapi yang diposting oleh Tasik Undercover gitu. Kemudian saya cross check dulu, kemudian baca dulu, ditelaah dulu. Nggak lama dari situ memang adminnya juga telepon dari Tasik Undercover. Bu, katanya ini udah banyak korban yang masuk yang berani speak up gitu. Bagus, saya bilang udah tampung aja dulu. Nah kemudian kan berepisode-episode tuh yang berjilid-jilid di Tasik Undercover. Kalau bisa, percuma kalau cuma berani speak up di media tapi tidak konkret dieksekusi laporan secara hukum. Saya bilang, saya butuh dasar bagaimana teman-teman korban ini, maksudnya yang merasa dirugikan sebagai korban, melaporkan secara prosedur gitu. Satu, kalau ingin pendampingan dari Taman Jingga berarti lapor dong ke Taman Jingga. Nah, makanya sama Tasik Undercover dikasihlah call centernya Taman Jingga. Sehingga setelah ada kan, menurut bocoran dari admin Tasik Undercover sebetulnya yang curhat itu lebih dari 30. Ya, barusan juga bilang itu. Ya. Tetapi yang dianggap versi Tasik Undercover parah, maka sampai episode 15, saya nggak tahu ya. Nah, tetapi ternyata yang berani curhat ke Taman Jingga, jadi lapor tapi jangan dulu lapor polisi gitu loh. Jadi ke call center Taman Jingga itu saya hanya mau cerita aja. Jadi mereka itu butuh divalidasi dulu, merasa aman dulu. Nah, ternyata kalau yang curhat itu ada 8. Yang berani datang ke kantor 7. Yang melaporkan? Yang berani lapor kemarin 3. Yang hari tadi baru di assessment 3. Besok lapor. Jadi jumlah keseluruhan 9. Tetapi itu yang berani curhat semuanya. Jadi kalau yang lapor konkret itu 6. Tapi baru mau besok. Yang udah lapor kan 3. Ya intinya berat sekali korban ini posisinya karena merasa ingin ada kepastian hukum dulu bahwa dia merasa dilindungi. Betul. Kami sering berulang-ulang mengatakan bahwa ini merupakan kode etik karena di Taman Jingga didampingi oleh para lawyer profesional, oleh advokat gitu. Secara kode etik mereka sudah sangat paham dan kami menyampaikan itu. Maka dari yang curhat itu kita verifikasi. Nah, ada yang di hipnoterapi duluan, ada yang nanti sekalian konselingnya di hari Selasa. Tetapi sebetulnya target kami sih ingin secepatnya pendampingan hukum dulu agar bisa dilaporkan. Maka alhamdulillah terpenuhi unsurnya dan kami laporkan pas 2 malam kemarin malam. Tadi malam ya? Tadi malam. Kemarin malam Sabtu. Malam Sabtu berarti. Ya alhamdulillah. Dan tadi sudah di BAP, besok juga di BAP lagi yang korban selanjutnya. Dan yang belum gitu ya, yang belum ini banyak yang belum berani karena itu tadi banyak sekali pertimbangan. Akan tetapi sebetulnya targetan kami yang penting ini sudah memenuhi unsur, tadi Pak Ketua mengatakan ada mekanisme kan? Nah kalau sudah memenuhi unsur ditetapkan oleh mereka yang berwenang gitu ya, kepolisian, ya alhamdulillah. Itu bukan berarti laporan-laporan yang belum masuk kami abaikan, kan? Kami akan konsentrasi dulu nih kepada pelapor yang utama. Berarti itu berapa lama prosesnya? Perkiraan sampai dinyatakan betul-betul. Termasuk cepet kan ini di posting di Tasik Undercover Kamis ya? Pokoknya bisa gini, katakanlah ya udah banyak melaporkan, terus pelapor, terus dikatakan bahwa ini benar terbukti. Terus nanti setelah itu prosesnya kan pemanggilan tuh. Nah menuju pemanggilan itu berapa lama lagi? Jadi mewakili ini. Ini termasuk cepat karena viral. Jadi termasuk cepat walaupun versi netizen yang nggak tahu proses hukum, ini termasuk lama. Mungkin netizen mah pengen cepat, padahal tadi kata Pak Ketua betul. Ada bahkan kami di Taman Jingga ada yang setahun baru ditangkap kok. Jadi Oktober lapor, 2024, 2025 baru ditangkap di Oktober lagi. Ada yang begitu. Nah ini
viral ya termasuk insya Allah cepat sih, kalau saya sih pengen secepatnya gitu. Seperti itu. Ya, saya pikir ini butuh dikawal secara bersama-sama. Ya, kemudian bahwa alhamdulillah skor dari kita sigap baik di kota maupun di kabupaten. Cuma namun demikian karena ini adalah menyangkut materi hukum, maka bukti-bukti itu menjadi penting buat kita. Menjadi penting dan sekali lagi bahwa dijamin untuk koreksi bersama dalam kerangka penyelamatan anak-anak yang ada di kita, dan kemudian dalam kerangka juga memberikan edukasi kepada semua pihak bahwa yuk kita kawal secara bersama-sama, kemudian kita menanggapinya dengan cerdas. Hari ini Tasik Antar Kampus sudah menjadi pelopor bagaimana andil di dalam penyelamatan perlindungan anak. Maka kami mengharapkan bahwa influencer yang lainnya untuk tidak ketinggalan. Dan saya katakan ini jangan dijadikan sebuah momentum bahwa mematikan salah satu pihak. Jangan dijadikan sebuah kompetisi, kemudian ini ada di blok ini, anak ini ada di blok ini, kemudian seolah-olah ini dieksploitasi untuk mematikan itu. Betul. Saya pikir persoalannya bukan itu. Hari ini yang kita kritisi adalah bahwa dari konten yang dibuat ini jelas melanggar undang-undang dan tidak menutup kemungkinan kalaupun misalkan ada konten-konten yang lain dari siapapun yang memang kami mendapati pelaporan atau dalam analisa kami konten-konten itu walaupun tidak viral tetapi didapati ada indikasi melanggar undang-undang 35 atau 2014, maka akan kami proses, kami akan laporkan ke polisi. Nah, ini masih ada teman-teman mungkin dari komunitas atau dari perseorangan. Boleh. Ada yang mau ya, Kang Yogi, saya ingin pandeulahnya, Pak Yogi. Manawi kumaha? Ya mik dieu euy, aing euy. Tuh, Kang Cepi. Nah, punten. Kaos putih itu. Oh iya. Nah, Pak Yogi, punten. Kita dengarkan bagaimana tanggapan dari seorang praktisi. Faktor saya grooming Pak, seperti apa itu belum. balik ke Bali dia, Pak. Kapayun, Pak, supados ka film. Itu aja Pak ya. Oke, gimana Pak? Coba. Terus bosen disorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi yang sudah menginisiasi acara kongres. Terima kasih juga kepada Pak Ato pegiat anak legendaris Pak. Ya. Bapak Bu Ipa juga sebagai Direktur Taman Jingga. Saya sangat-sangat mengapresiasi. Cuman saya sedikit spill dulu. Apesnya saya kemarin sore didatangi sama salah satu konten kreator untuk minta perlindungan hukum dari saya. Cari tangannya nih saudara. Mending kapayun kan? Jadi kalau saya lihat perkara saya tidak akan berkomentar lebih jauh. Ya. Cuman ya saya berharap korban yang didampingi oleh Direktur Taman Jingga beserta tim mempersiapkan alat bukti yang cukup aja. Karena sekarang kita pakai KUHP baru. Praduga tak bersalah itu sangat dimunculkan. Kemarin salah satu oknum mungkin yang konten kreator yang datang ke saya udah ketakutan habis-habisan Bu. Jadi banyak yang nge-DM, ada yang ayo tarung sama saya katanya. Ayo kita daftar di Wanian, saya pengen dulu sama Anda. Udah ketakutan sampai diantar ke rumah saya tuh. Nah, cuma saya nggak memberi tanggapan mau atau enggak tentang ini karena saya juga dulu ketua Komnas Perlindungan Anak sama Aris Mardika Sirait. Jadi saya berharap untuk proses hukum tetap dilanjutkan dengan baik Bu. Dan Pak Ato juga tetap awal juga Pak. Mudah-mudahan ini jadi salah satu contoh terakhir lah. Amin. Kayak gitu aja sih dari saya. Kalau berkomentar substansi hukum, saya nggak komen dulu lah. Saya menyimak dulu Pak. Oke. Pak Yogi. Luar biasa. Bangga, teman-teman yang lain siapa? Ayo bebas.
mau bertanya, bos. Pada masihan ke naon. Ya. Oke. Paling kasih tanggapannya izin Kang Tete. Ya. Sampurasun. Rapes. Perkenalkan, nama saya Akan Gerik Fadilah. Kalau ditanya perwakilan dari mana, kayaknya dari Mojang Jaka Kota Tasik. Mojang Jaka. Sebenarnya kasih tanggapan aja ya. Ya, menurutku kenapa inisial SL itu bisa melakukan kayak gitu? Ini bisa dibilang sekalian review ya, apa yang aku udah baca juga. Jadi itu jadi faktor dominasi kekuasaan, di mana seseorang itu ternyata udah punya relasi kuasa dan hubungan internasional yang menurutku agak dominan gitu. Nah, urusan itu akhirnya kalau kata Sigmund Freud ya, salah satu bapak psikologi, bapak psikiatris yang aku baca di punya karya Calvin Eslau, judulnya itu Keren. Orang yang punya relasi kuasa yang lebih tinggi, katakanlah ini mau pejabat publik, influencer, atau tokoh publik, ustad ataupun ustad juga itu punya sebenarnya tiga karakteristik struktur karakteristik. Yang pertama itu ada id. Jadi id itu sebenarnya hawa nafsu. Terus yang kedua ego, tindakan realistis. Terus yang ketiga super ego, moral. Biasanya orang yang relasi kuasanya udah dominan, itu idnya yang dominan, alias hawa nafsu. Jadi menurutku ini jadi tamparan gitu buat semua konten kreator yang merasa udah menjadi tokoh publik dan punya nama. Kayaknya perlu diseimbangkan gitu. Idnya seimbang, terus juga super egonya seimbang. Biar gak mendominasi hawa nafsu. Terus menurutku ini jadi tamparan buat publik, dimana sebenarnya masih banyak konten yang gak mutu. Maaf gitu ya, kayaknya konten yang ramai SL ini masih satu dari 1000 konten yang gak mutu. Masih banyak konten yang gak mutu yang sebenarnya siklusnya ulang-ulang, bikin ketawa. Orang di Tasik kayak gitunya, di Tasik kayak gitu sudah bisa ya, laras pisan kan. Dan sebenarnya udah cukup geram gitu. Tapi sayangnya publik baru sadar sekarang karena udah ada yang meramaikan, udah ada yang expose perilaku yang kurang baiknya, dan harapannya ini bisa jadi pembuka moral juga gitu buat publik, khususnya biar misalnya ada konten yang gak mutu, entah itu dan menuju ke seksis atau misalnya diskredit salah satu gender, nggak baiknya diramaikan atau report secara sistem. Ini juga jadi salah satu tamparan juga buat konten kreator lainnya yang barangkali sudah melakukan hal yang seperti itu juga. Tapi tekan pagi gitu. Ya, tapi tekan pagi. Malah jadi nyarubut tadi ada kan atau SL. Tapi udah pasti panas diri sebenarnya. Betul. Ibarat kemudian yang sapertos media-media terafiliasi jadi agak-agaknya segera bertobat. Daripada udang codeka badannya. Jadi di bere tempat ya enak kapayuna. Biasa jantan jalmino langsung saya. Betul. Jadi buat media yang homeless ya, biasanya yang endorse lah, biasanya dari yang lain, dari perempuan, nah neng, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, aku Nura. Kebetulan aku ini dari perorangan, tapi kebetulan kerja di Yayasan Rumah Harapan Kita yang menaungi komunitas Sagrasi. Kebetulan korban yang ramai hari ini itu saya kenal dekat dengan cukup membuat saya kaget gitu, karena memang mereka ini masih kelas 10 gitu dan benar-benar butuh sekali perlindungan. Dan pada saat konten ini viral, saya langsung menanyakan kepada korban gitu. Dan yang membuat saya sedih itu karena salah satu dari korban yang memang tidak diajak gitu, jadi itu punya histori yang memang cukup berat dalam hidupnya, yang memang bisa kita katakan berbohong dan sempat mengalami kekerasan juga di keluarga. Tapi dia tidak berani melapor, dan bahkan pada dia baru berani cerita kepada saya saja. Dan hal ini yang menjadi apa ya, menjadi tanda tanya besar. Kenapa sih masih banyak orang-orang yang mereka itu sebenarnya berada di lingkungan yang tidak aman, tapi kenapa tidak mau melapor?
dan hari ini yang cukup mengkhawatirkan pada saat kondisi hari ini beliau sulit makan, tidak tidur. Tadi tengah malam sempat aku selalu kabarin kalau ada apa-apa kabarin, jam berapapun mau telepon kabarin aja karena memang membangun trust ke orang lain itu benar sekali susah sekali. Makanya karena saya merasa punya kedekatan dengan beliau, saya mencoba untuk terus menemani ataupun mendampingi beliau. Dan yang membuat saya semakin cukup geram juga, hari itu banyak sekali konten kreator lain yang malah ingin menaikkan exposure terkait dengan konten yang viral hari ini. Mereka tuh berdalih ingin memberikan dukungan, mengkritik terkait dengan kasus ini, tapi pada kenyataannya pada kontennya itu mereka masih menampilkan foto-foto korban tidak di-blur sama sekali, dan itu cukup mengganggu psikis korban gitu. Karena sampai hari ini banyak chat yang masuk kepada korban seperti menanyakan dengan bahasa yang kurang baik, dan itu membuat korban semakin dan mungkin satu hal yang perlu dihindar juga buat konten kreator yang mungkin jika memang benar-benar peduli ingin menyuarakan terkait kasus ini, yuk sama-sama untuk report video ini gitu. Meskipun sudah di take down videonya oleh pelaku gitu, tapi ini masih banyak tersebar gitu, dan ini juga sudah melanggar UU ITE ya Bu, dan makanya ini masih sangat perlu dilindungi dan semoga prosesnya semakin Oke. Mudah-mudahan. Ada lagi. Itu juga ya Kang Pajak, komunitas Pacar. Mana? Coba Sade, ayo bersuara saja. Atau ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada nih. Yang mewadahan. Tayo, bersuara. Ada lagi teh? Ada lagi. Komunitas? Agong. Agong. Mana? Di dia ya, kendang di dia ya. Agong. Dudut, Agong, dudut. Kadia. Bayun. Kadia. Di payun. Amek ke film. Di dia lah. Woi, tunggu dulu. Siap. Tahan. Kan pas aya kacapi, aya kendang, aya agoong. Mau bodor, manehna tukang bodor mah. Cik sok, kumaha versi? Alhamdulillah ini. Sok we bebas, bari mah cerita naon? Sok bebas. Sok we ka mana we? Nanti ulang tulisan-tulisan. Ya, ulang. Anak-anak beres, episode beres, berapa bisa yang protes? Ongkong beres. Ya, anjir bodor euy, bodor. Tina seni ya jelema. Cing sok. Ieu we, abi hoyong ningali Agung komedi. Soalnya abi kan jangan pernah nonton. Nah, semuanya. Tema nama ieu we, Teu di siapa benar, kudu profesional tuh. Abi mah, komika baru, abi master baru. Predator meroket. Tawadu ya jelema. Tawadu nama jeung abi. Ya. Mas. Terlalu waduh. Cing. Tentang SL ieu temana ya, komedi. Waduh, tentang SL. Nah, kayaknya komedi Sumeo. Kumanya mun ngakomedikeun situasi ayeuna jujur karena kan rumus komedi nu ku abi percaya teh tragedi plus time. Ieu timna can aya gitu, bisi kabablasan aan. Oh, sok anu sejen. Soalnya ya abi karir can naik sieuna gara-gara ngejok tiba-tiba naik mobil polisi sieuna. Bodor. Maksudnya abi ngakomedikeun SL tiba-tiba di Polres pernah di SL. Anjir, bodor. Kudu nyari konten kan. Tapi bodor sakitu ge. Bodor. Serius yang lebih bodor mah
tonton we kita soalnya sok aya di Siloka Unsil tiap malam Sabtu. Pokoknya mah mau acara apapun yang paling keren di Siloka lah pokoknya. Ya, Siloka. Soalnya siap bikin happy. Ya. Dan acara ieu ge nya ayeuna keren lah tiasa mengungkap gitunya tiasa ngobrolkeun masalah si SL. grooming ieu gitu. Ya. Soalnya sesuai dengan nama Siloka. Sing loba kawani. Nah. Benar. Kita selaku seniman juga kudu Siloka. Ya. Sing loba karya. Bener. Aya kene. Nambahan Pak, aya kene Pak. Aya. Oh, mana orang ini? Nah, sika abi oge kunaon biasa tampil di Siloka gara-gara Siloka. Kunaon tah sing loba kawuhan. Apa tanya? Hiji deui. Bohongkeun hiji deui. Hiji deui. Kawani geus. Kawani geus. Kawuhan geus. Waduh. Lucu. Wah, ada. Tolong coba tuan lagi. Sok. Tuh. Sing remen ka daerah Pangandaran we. Nah, narasi loka. Nah, sing loba karapiak. Bodor. Sebenarnya Pak, ACP gitu lah. Ya, terima kasih. Terima kasih Aku. Sukses. Iya kan. Ya, nuhun. Tah eta euy. Kalah. Hiji deui nya. Hiji deui. Ka euy. Kang Ipar aya keneh teh Kang Ipar. Jika tos kaya nya. Tah aya teh Sopi tah. Tah teh Sopi. Ki. Pokona mah saha we dari tukang. Anya atuh ieu ti perempuan aya. Di perempuan perwakilan teh. Aduh. Neng Febi atuh, Neng Febi. Bisa Bi. Saha? Oh, Bu Naja, ya Bu Naja. Ya. Cing sama dia. Hei, kan dia. Aduh, aing kan. Oh, ini aktivis nih, aktivis perempuan. Tadi Bu Naja. Payun. Kalau jauh kene. Tenang naon atuh. Bangga, calik lah Bu Naja mah. Sok. Alah. Ngiring, dia kapal dia tah Bu Naja, kapal dia. Nah. Ya, soalnya Teh Naja ini salah satu tokoh perempuan juga di Tasikmalaya. Kita dengarkan bagaimana terkait kasus ini Teh Naja, menurut Teh Naja. Pika geuleuheun atau kumaha? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Teh Ipa, Bapak, ini luar biasa ya. Kalau Teh Ipa ini bagi saya inspiratif banget, motivasi banget. Kita memang apa ya? Menurut saya segala sesuatu pemberesan itu biasanya suka beres sama Teh Ipa. Ya. Apalagi kasus-kasus seperti saya percaya. Nah, bagian tugas lain dari saya adalah warna yang lain. Kan Teh Ipa mah pokoknya mah kedah elegan, terus sok beres teh gini. Lauk kemana cairna herang, laukna Benar. lamun abi mah Timbang tengah. Kalau ekonomi ya. Cairna herang, laukna beunang paribasa ada teh. Aya hiji deui. naon? Indung tunggu rahayu, matang ka kalapa, bodor. Tajengkeun kumaha. Pada intinya urusan nguyek gitu loh. Ya. Dan nyiruh mah. Enggak gini, sikap komunitas putih kumaha? Oke. Pada intinya sangat prihatin sekali melihat kejadian di Tasikmalaya. Ini sungguh apa ya, membuat saya dan teman-teman marah, geram, karena teks-teks yang dibagikan di media sosial itu sungguh membuat apa ya, nying gitu tak. Anjing. Jadi orang teh langsung ngaleketei gitunya. Ya. Ini kan masalahnya ada apa ya, mereka itu kan sungguh luar biasa. Karena menggunakan popularitas, relasi kuasa, kemudian manipulatif terhadap psikologis, penipuan yang besar-besaran hanya untuk kenikmatan predator seksual.
Dan yang paling ngeri itu kan ada kekerasan seksual yang dilakukan dan itu sangat ngeri sekali. Barang ini seksual ini adalah kebutuhan manusia, tapi dia ini adalah binatang karena melakukannya tidak manusia sekali begitu ya. Bagaimana sampai ada darah-darah, ada kesakitan, ada yang nantinya malah berdampak psikologis yang berkepanjangan dan ini membuat kami marah. Dan gini, satu lagi yang ingin kami ungkap, kalau misalnya benar-benar teman-temannya terlibat dalam Mahayo. ya, kan ini emang menjadi complicated urusannya. Ya. Biasanya itu ada si pelaku, dugaan pelaku, ada korban yang harus didampingi, kemudian ada narasi yang mencuat bahwa diduga teman-temannya mendukung bahkan mungkin Miluan. mempunyai sifat yang sama. Oke, mudah-mudahan di Siloka ini, Siloka ini kan sebuah siloka begitu ya, Tasikmalaya. Mudah-mudahan Allah, alam dan semesta mengizinkan hal ini akan terungkap nantinya. Jadi gini, saya nggak mau nanti menjadi fitnah, tapi mudah-mudahan kalau misalnya memang teman-temannya terlibat dalam kekejian dan kekejaman ini, izinkan kami Tuhan ungkapkan semua ini. Iya. Setuju. Karena gini, Tasikmalaya Raya ini sungguh luar biasa. Kami itu kan sudah bersama-sama ya Pak. Ini nggak menjadi ini kasusnya saya, ini kasusnya itu gitu. Enggak, ya, tapi kami memang saling mendukung. Ada apa ya kesalahan atau yang dianggap kesalahan yang dianggap sebagai korban gitu loh. Jadi fokus saja terhadap pelaku, sikap-sikap pelaku aja gitu loh. Jadi semua tolong jangan mempertanyakan kok bisa sih korban kayak begini, kok bisa begitu. Kita fokus saja terhadap pelaku. Tapi nanti itu akan kita bahas kenapa banyak korban groomer. Kenapa menjadi korban child grooming? Itu ada faktornya. Nanti kita bahas. Nah nanti ini pokoknya ahlinya ada di Taipa. Pokoknya saya semangat sekali. Alhamdulillah Taipa sehat selalu. Amin. Panjang umur, segala dilancarkan. Nuhun tos aya di Tasikmalaya. Saya minta gimana? Jangan dulu teh, jangan. Enggak bercanda. Lanjut. Nah gitu. Oke. Nah gitu lah. Cekap. Oke. Siap. Kapol. Ya, mohon. Sandi euy kene. Oke. Pakanin pakanin. Ayo gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi lah ya. Sebelum kita akhiri sesi kali ini. Kita tadi dulu deh, Pak, kumaha teh. Penyebabna teh nu groomer teh. Ya, tapi sebelumnya terima kasih untuk pada yang speak up semua dan ini mewakili dan semuanya telah memberikan sudut pandang masing-masing dan itu sangat ilmiah. Saya terwakili juga dengan Teh Naza. Salam hormat untuk Pak Yogi ya, Sekjen Pradi, DPC Pradi Kota Tasikmalaya. Sahabat suami saya. Betul tadi kata Pak Yogi bahwa semuanya harus berdasarkan alat bukti dan saksi. Jadi kelemahan para korban rata-rata memendam bertahun-tahun. Bisa dikatakan kadaluarsa. Akan tetapi walaupun seperti itu, sudut pandang orang hukum berbeda dengan sudut pandang aktivis. Saya selalu percaya matematika Tuhan. Tidak hanya pada matematika dunia yang sifatnya pasal-pasal. Walaupun kita berada di negara yang diatur oleh pasal-pasal. Maka kalau bagiannya pasal-pasal di Taman Jingga ada lawyer, NV, law firm, Panoval yang jadi kuasa hukum. Biarkanlah mereka berkutat dengan pasal-pasal. Tapi kalau saya selalu berpikir ini korban 2 tahun memendam, ada yang 3 tahun, ada yang 1 tahun, alat buktinya nggak ada. Karena apa? DM yang rayuan, cacat, mesum, karena trauma dia ngeblokir akun itu karena sudah dipakai sama si Suneo. Dia ngeblokir dan gemeteran akhirnya DM atau chat WA-nya dia hapus. Itu kan sebagai alat bukti sebetulnya. Tapi saya percaya pada semesta, percaya pada Tuhan. Tuhan akan membuka jalannya untuk bisa orang yang menanam cabai akan memetik cabai. Orang yang menanam tomat akan memetik tomat. Saya makanya sudut pandang saya sebagai aktivis sekuat tenaga saya akan mengusahakan korban-korban ini untuk bisa terakomodir walaupun alat bukti
bukti dan saksinya memang bisa dikatakan lemah sesuai menurut sudut pandang hukum. Nah, balik lagi kepada tema malam ini tentang grooming. Ternyata grooming itu bukan hanya pada anak-anak. Kalau ada dua kata child grooming, berarti groomingnya dilakukan kepada anak-anak. Tapi kalau grooming saja, banyak juga perempuan yang terperdaya. Makanya di sini teman-teman kita harus melek ya. Dan ini rata-rata akibat bonding di dalam dirinya, tidak ada self control atau sejak kecil kalau menurut teori psikologi ibaratnya tidak ada vaksin yang menjadi imun bagi tubuh perempuan itu sendiri, sehingga atau ada luka batin inner child di masa lalu atau juga pernah menjadi pelaku maksud saya pernah menjadi korban sebelumnya tidak diselesaikan secara sehat dan terulang kembali. Akhirnya orang-orang yang menjadi korban grooming ini mudah percaya kepada orang yang dirasa bisa memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungan, padahal modus tadi dengan ternyata kekerasan itu bisa dengan kelembutan, rayuan gombal gitu. Tapi kalau orang yang memiliki self control, bonding, memiliki imun karena divaksin oleh kedua orang tuanya, itu dengan sendirinya juga akan memfilter dan predator pasti semacam radar. Mereka menemukan korban itu yang memang nggak ada bonding, tapi bagi orang-orang yang memiliki bonding yang kuat itu dengan sendirinya tersingkir. Jadi mereka juga tidak akan kena kepada orang-orang. Nah, anak-anak kan memang secara psikologis belum matang, belum ngerti mana yang benar, mana yang maksudnya gini. Walaupun memang secara badannya, tubuhnya besar, pakai seragamnya SMA, tetapi secara undang-undang perlindungan anak juga dia belum sah menjadi orang dewasa dan secara pemikiran juga belum matang. Remaja itu masa transisi di mana transisi dari peralihan anak-anak secara badan ke dewasa secara pemikiran, ingin eksistensi, ingin validasi. Nah, salahnya ketika yang memvalidasi perasaannya adalah predator, adalah orang-orang yang memanfaatkan momen itu, termasuk dosen ustadz, oknum ustadz, oknum dosen. Kenapa ada mahasiswa yang kena? Kenapa ada santri yang kena? Ini mengerikan. Saya selalu ngomong ini ya, karena ternyata di lapangan seperti itu, tapi kalau dibawa ke ranah hukum terbentur dengan alat bukti dan saksi yang lemah. Tapi ternyata banyak sekali korban-korban yang selama ini kena grooming. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan, semua berawal dari rumah masing-masing, dari orang tua masing-masing. Kenapa mereka seperti itu mencari validasi di luar? Karena nggak dapat dari ayah ibunya, terutama ayahnya fatherless. Akhirnya kenapa buaya darat mereka percayai? Karena termasuk yang dewasa ya, bukan hanya yang child grooming, bukan hanya yang anak-anak, yang dewasa juga banyak. Itu memang vibrasinya, auranya, magnetnya akan dipertemukan gitu loh. Tapi saya bukan tidak bermaksud untuk stereotip menghakimi pihak manapun, tapi ini sebagai edukasi bahwa kita memang ini calon ibu dan kita sendiri juga masih menjadi remaja misalkan, dan kita punya adik atau nanti akan punya anak. Inilah yang harus kita bangun, yaitu bonding, imunisasi di keluarga masing-masing agar bisa tidak mendapatkan grooming di luar sana seperti itu. Siap, Pak Ato. Silakan Pak Ato sampaikan komitmen KPAID Kabupaten Tasik dan juga bagaimana kalaupun ada korban atau pendamping korban yang ingin melapor ke KPAID. Ya, kita sudah membuka laporan hotline kemarin. Silahkan bisa berkomunikasi langsung
bahkan nomor WhatsApp Abdi pribadi pun disebar, silakan untuk tidak malu-malu, dan memang sampai hari ini sudah ada beberapa yang memang melaporkan kepada kami. Tapi ada beberapa poin saya pikir. Yang pertama, tadi saya sangat tertarik dengan pendapat siapa tuh? Teh Nura. Bahwa mohon tampilan foto atau video terduga korban untuk di blur. Hari ini niatnya membela, tapi justru muncul eksploitasi baru. Jadi artinya begini, apabila keluarga korban tidak berkenan, itu berpotensi untuk dilaporkan, gitu. Karena ini jelas melanggar Undang-Undang 35 tahun 2014. Di situ kira-kira disebutkan begini, identitas korban itu tidak boleh dipublis. Jangankan berbicara kecamatan Anu, gitu. Itu tidak boleh. Apalagi desaan itu tidak boleh. Ini jelas nyata-nyata, kadang-kadang saya masih melihat beberapa teman-teman niatnya bersimpati sebetulnya. Niatnya bersimpati sebetulnya, tetapi justru kemudian ini akan berpotensi ada implikasi hukum. Sehingga melalui forum ini saya pikir saya ingin menyampaikan bahwa anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku, tadi Ibu Direktur menyampaikan pemicunya adalah dari rumah. Penyebabnya adalah pola asuh. Anak yang menjadi korban atau anak yang menjadi pelaku, maka hakikatnya dia adalah korban. Korban dari mana? Korban dari pola asuh orang tuanya. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa anak-anak kita gampang diiming-imingi? Satu persoalannya karena diakibatkan dari gagalnya orang tua jadi idola bagi anak-anaknya. Terus yang berikutnya bahwa tentu kami akan menyikapi bahwa ini adalah fenomena baru di Tasikmalaya. Maka yang harus kami lakukan adalah yang pertama tentu ini harus diberikan sosialisasi masif. Bagaimana bermedia sosial dengan baik dan benar, baik di pendidikan formal maupun pendidikan informal. Tidak cukup dengan itu, orang tuanya pun harus diberikan edukasi. Tidak cukup dengan itu, konten-konten kreatif digital pun juga harus diberikan edukasi supaya nanti tidak terulang hal seperti ini. Betul. Gitu. Wayahna teman-teman kreatif digital untuk kembali membaca undang-undang. ITE termasuk ya? ITE, dia harus tahu, undang-undang perlindungan anak juga harus tahu. Jangan sampai kemudian beririsan dengan dengan aturan-aturan yang lain. Kita mengejar jam tayang, kita mengejar follower, tapi ternyata berimplikasi hukum. Nah, sehingga ini juga butuh ada peran pemerintah. Apa peran pemerintah di situ? Melalui dinas terkait, saya pikir dari fenomena ini pemerintah harus hadir. Dalam bentuk apa? Memberikan pencerahan kepada influencer-influencer, konten-konten digital untuk dapat diberikan edukasi yang baik dan benar. Ini menjadi penting saya pikir. Syukur-syukur nanti dari kongres ini, kalau saya tidak mau bilang ngawangkong beres-beres gitunya, saya pengen bahwa kongres itu adalah ngawangkong di Soloka kudu beres. Paling tidak beres pengetahuan, paling tidak beres wawasan gitu. Seperti tadi disampaikan sama Ubi Pak, kenapa sih kita tuh begitu percaya dengan buaya darat? Gitu. Walaupun dari sisi filosofi yang lain, saya kok cukup aneh, di Betawi buaya itu menjadi simbol kesetiaan. Maka kayak kue nanya, Pak. Ada kue buaya. Gitu. Ternyata yang namanya buaya itu sebetulnya makhluk yang paling setia. Gitu. Jadi buaya itu sebetulnya ketika dia tuh pasangan hidupnya meninggal, maka dia tidak akan pernah kawin lagi. Ngadu dah seumur hidup. Iya. Itu buaya, sehingga di Betawi itu dijadikan simbol kesetiaan. Dan buaya itu akan tetap setia ketika ada di habitatnya, yaitu di dalam air. Tetapi ketika buaya itu sudah mulai naik ke darat, maka dia menjadi buaya darat. Dan anehnya, ternyata buaya darat itu bukan saja ada yang jantan, tapi juga ada yang betina. Oke. Terwakilkan sudah ya. Begitulah teman-teman semuanya. Nah, tentunya ulang nyebutnya warga kongres. Kerennya umat kongres semuanya perbincangan kita di malam hari ini. Jadi mari kita awal bersama orang tuturkeun kumaha geletuk batu di China atau
Nah, keceburit saya kasus si Suneo ieu di Tasikmalaya. Dan jangan sampai kita di Tasik terutama ya, terulang lagi kasus semacam ini. Karena Tasik mah sana geus yang menimpa oknum guru sudah, pesantren sudah, sekarang di jadi Tasik itu bukan hanya kaya dengan aset budaya, tapi bisa capek ke oke. Tapi bagaimanapun Tasik ini adalah rumah kita bersama, yang harus terasa nyaman selalu begitu ya. Pokoknya lamun aya runtas leutik sapukeun pokoknya ya. Jadi teman-teman, kita patut berterima kasih juga kepada Kopi Siloka yang sudah memfasilitasi digelarnya kongres ini, sehingga ke depan setiap minggunya kita akan hadir untuk menjadi ruang berpikir bersama, terutama anak-anak muda di Tasikmalaya. Tepuk tangan untuk Siloka. Saya tutup dengan quotes. Kata-kata bijak. Sebelumnya saya nganuhunkeun heula Pak atur nuhun Bapak, selamat melanjutkan tugasnya kembali. Saya tahu ini berat, tapi bagi Bapak Ibu sudah biasa. Ya. Jangan pernah berbuat jika tidak mau bertanggung jawab. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Kongres awak mau beres-beres. Nuhun, sampurasun. Nanti mau foto bersama dong, Ya, foto bersama dulu ya teman.